Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Saya sungguh bersyukur bisa jumpa lagi teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan pagi hari ini saya mau membagikan satu tema yang saya kasih judul Miscommunication in the Family. Ya, pada dasarnya communication itu prosesnya adalah penyampaian satu ide ataupun suatu pemikiran kepada orang lain yang akan menerimanya. Dan apa yang ada di pikiran kita, tentunya kita akan convert dulu, diubahkan dulu bentuknya menjadi suatu message. Jadi apa yang pikiran kita itu nggak otomatis bisa orang lain mengerti tanpa kita ubah dulu menjadi kata, menjadi kalimat. Nah, ketika itu diubah menjadi kalimat dan itu disalurkan melalui saluran-saluran pesan, maka yang menerima itu dia harus melakukan namanya decoding. Kalau dari kita encoding supaya itu menjadi satu kalimat. Sementara yang menerima itu akan melakukan encoding supaya ketika dia mendengar, dia bisa mengerti apa yang dia dengar itu maknanya apa. Nah, proses selanjutnya adalah ketika receiver yang menerima itu menerima sesuatu yang dia kurang mengerti atau setengah mengerti atau enggak utuh pengertiannya, maka dia harus kembali melalui feedback. Dia konfirmasi kembali kepada sumber informasi tersebut. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai kedua belah pihak bisa mencapai satu makna yang mereka ingin sampaikan dan mereka bisa tiba pada satu pengertian yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Nah, ada 3 makna yang kita akan sampaikan melalui proses komunikasi tersebut ya. Makna yang kita pikir, yang kita sampaikan, the meaning that you think you convey. Ini belum tentu adalah apa yang benar-benar kita sudah sampaikan. Karena ini harus melalui proses decoding daripada yang mendengar, yang menerima. Kalau itu verbal sifatnya yang menerima. Kalau itu sifatnya tulisan, itu decoding bagi yang membaca. Nah, makna yang sebenarnya sudah disampaikan, the meaning you do convey. Ini yang kita mau kan ya. Ada juga the meaning the receivers thinks you convey. Kita pernah membahas ini ya. Kadang-kadang kita belum dengar apa-apa, cuman kita pikir kita sudah mendengar. Padahal kita belum dengar apa-apa. Ada sebagian kita pikir kita sudah katakan, tapi sesungguhnya kita belum katakan apa-apa karena proses encodingnya belum tuntas, sehingga bahasa kita itu intertwine sampai confusing. Bahasa kita nggak dimengerti orang. Karena apa? Nah, ada beberapa hal kita akan belajar pagi hari ini, sehingga miscommunication itu bisa muncul karena utama yang tadi encodingnya itu nggak sempurna dan di lain sisi decodingnya juga nggak sempurna. Jadi makna yang mau disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Ya, tujuan dari komunikasi secara singkat, be understood, untuk bisa dimengerti. Kalau sudah banyak ngomong namun tidak bisa dimengerti, kan percuma. Makanya Rasul Paulus pernah bilang gini, lebih baik aku berkata-kata sedikit, namun dimengerti, daripada aku berkata-kata banyak, tapi nggak ada satupun kata-kataku yang dimengerti orang. Nah, ini adalah suatu proses komunikasi. Be understood, get agreement. Kalau orang nggak understood what we meant, bagaimana mereka bisa memberikan kita persetujuan? Get agreement, get something done. Kalau orang yang mendengar nggak ngerti, bagaimana dia bisa melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan, apa yang mereka harus lakukan? Karena nggak ngerti.
Nah, kalau nggak ngerti, jangan diam di dalam proses komunikasi yang baik, harus kasih feedback, ya, konfirmasi ulang, begitu kan ya. Understand others yaitu prosesnya decoding, sehingga kita kalau mendengar sesuatu seperti yang lalu kita belajar tentang think di dalam bahasa Mandarin, itu juga sebenarnya untuk bisa understand others, supaya kita kalau mendengar itu menjadi pendengar yang aktif, ya, bukan setengah tidur kita mendengarkan, tetapi mendengar banyak kata-kata tetapi tidak ada yang kita mengerti karena proses decodingnya tidak ada di situ. Oke, nah, untuk bisa dapat makna itu tersampaikan dengan baik, maka kita butuh waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Yang pertama ya, di Amsal 25 ayat 11 dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Kalau momennya, waktunya tidak tepat, segala sesuatu yang sekalipun encodingnya sudah tepat, sudah baik, bahasanya baik, tetapi yang menerima itu bukan dalam keadaan siap mendengar, maka yang terjadi adalah dia tetap tidak menerima makna yang mau disampaikan. Nah, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Itu berharga kalau tepat waktunya, tetapi kalau tidak tepat waktunya, maka perkataan apapun yang indah, walaupun disampaikan dengan pantun atau syair yang mulia, tetap maknanya tidak nyampe karena waktunya tidak tepat. Oke. Ada yang kedua, waktunya harus tepat, kedua adalah caranya harus tepat. Ya, Amsal 8 ayat 8, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Ya, kalau mau orang lain mengerti apa yang terkandung di dalam hatimu, sampaikanlah tanpa belat-belit, tanpa serong ke kiri, serong ke kanan. Katakan iya bila mana iya. Jangan berusaha, kalau bahasa Inggris ada beating around the bush. Begitu Pak Joko ya. Beating around the bush. Jadi kita muter, akhirnya nggak nyampe juga. Belat-belit kita tuh. Ya. Nah, lanjut kita bisa belajar tentang apa sih yang membuat miscommunication itu terjadi. Ada barrier ternyata di dalam komunikasi itu. Barriernya ada semantik, ada kata yang di dalam bahasa, di dalam kalimat itu kadang-kadang bisa timbul beberapa pengertian. Ya, mungkin kalau orang-orang yang tidak pernah mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terus kemudian baru belajar bahasa Indonesia, dia dibawa pergi ke puncak, di situ ada tulisan soto buntut Bang Mamat, ya, soto buntut Bang Mamat. Nah, ini buntutnya siapa? Buntutnya Bang Mamat atau bagaimana? Nah, ini semantik, berbicara tentang bahasa. Kalau kita tidak menguasai bahasa, akan timbul miscommunication. Ya, yang satu Jawa, yang satu Batak, kawin, blok, bahasanya belum menguasai satu dengan yang lain. Itu akan timbul miscommunication. Yang kedua, attitude. Ketika kita mendengarnya setengah hati, berbicaranya juga tidak memberikan suatu ruang untuk respect kepada sang pendengar. Itu kan berbicara tentang attitude, sikap. Sehingga itu akan menimbulkan satu antipati yang membuat komunikasi itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada emotion, perasaan. Ya, ketika seseorang dikuasai oleh perasaan sedih, marah, kecewa dan seterusnya yang sangat intens,
maka proses encoding apa yang ada di dalam hatinya untuk dituangkan menjadi kalimat itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dia tidak bisa menyampaikan isi hatinya dengan baik. Ya, contoh, orang yang benar-benar jatuh cinta secara intens. Ya, semua di sini saya percaya pernah mengalami itu ya. Itu untuk menyampaikan I love you itu nggak gampang. Karena perkataan itu dikuasai, orang yang mengatakan itu dikuasai oleh perasaan yang intens. Maka dulu saya pernah dengar satu kisah di mana Pak Ahok dulu ya pernah bercerita, dia bilang teman-teman kampusnya tuh sering minta pesanan sama dia untuk tulis surat cinta. Kenapa bisa teman yang jatuh cinta suruhnya Pak Ahok yang tulis surat cinta? Karena Pak Ahok tidak terlibat secara emosi. Sehingga ketika orang tidak terlibat secara emosi, dia tulis, dia mengarang indah. Itu mengalir dengan leluasa. Tetapi ketika dia secara emosi, secara pribadi terlibat secara emosi, maka kata-katanya itu salah terus. Dicoret lagi, akhirnya satu buku kertasnya habis untuk diremes karena gagal maning. Ya, gagal terus karena tidak bisa mengutarakan karena dikuasai oleh emosi. Nah, selanjutnya adalah barrier to communication adalah listening. Mendengar itu bisa menjadi barrier di dalam communication kalau kita tidak melakukannya dengan baik dan benar. Ya, kita pura-pura mendengar padahal perhatian kita di tempat lain. Ya, itu juga salah satunya. Nah, selanjutnya ada assumption. Asumsi yang kadang-kadang kita pakai tanpa kita sadari. Terus apa saja yang kita dengar, kita melihat melalui kacamata asumsi yang kita bangun, yang tanpa kita sadari kita miliki. Nah, akhirnya apa yang disampaikan tidak lagi murni proses decodingnya, karena sudah melalui asumsi-asumsi. Yang terakhir adalah berbicara tentang media. Medianya apa yang kita mau sampaikan? Apakah kita medianya secara on-site? Apakah kita bicaranya secara online? Atau kita bicaranya melalui WhatsApp? Nah, kadang-kadang ini juga bisa mengganggu penyampaian dengan sempurna. Begitu ya. Nah, selanjutnya ya, saya mau membagi satu kutipan dari James Shire. Dia mengajar tentang worldview ya. Worldview adalah seperangkat asumsi yang mungkin benar, sebagian benar atau seluruhnya salah. Nah, seringkali kita miliki itu loh, asumsi yang mungkin benar, mungkin juga salah, atau sebagian benar atau seluruhnya salah. Tetapi asumsi yang model begini tetap sudah melekat di dalam diri kita. Yang kita pegang secara sadar atau tidak sadar, secara konsisten atau tidak konsisten tentang susunan dasar dunia kita. Nah, ini tanpa sadar ini sudah menjadi bagian kita. Ya, prosesnya adalah internalize externality, segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita pandang, kita tonton, semuanya masuk ke dalam diri kita, dan itu ketika sudah menjadi bagian kita, maka kita tanpa sadar memiliki asumsi-asumsi. Sepertinya, kalau saya melihat fotonya Pak Togo, saya dalam hati melihat, ini adalah orang yang bijaksana. Kenapa saya bilang bijaksana? Karena wajahnya itu memancarkan kebijaksanaan. Dari mana saya punya nilai kebijaksanaan seperti begini? Tanpa sadar, seseorang itu pernah taruh itu di dalam diri saya. Apa itu? Mungkin dulu saya pernah belajar orang yang rambutnya putih, jenggotnya seperti Colonel Sanders. Ini ciri-ciri orang yang bijaksana. Jadi kalau saya melihat yang model begini, saya bilang
ini orang bijaksana. Nilai kebijaksanaan itu bukan milik saya, tetapi orang pernah taruh di dalam diri saya. Dan tanpa sadar suami dan istri itu masing-masing memiliki itu di dalam dirinya, worldview di dalam dirinya sendiri. Sehingga ketika mereka masuk di dalam keluarga, worldview itu menjadi perisai, menjadi kacamata bagi keduanya untuk memandang suatu realita. Ya, worldview merujuk konsep komprehensif mengenai dunia dari sudut pandang tertentu. Ya, semua orang memiliki worldview dan semua orang memandang realita di dalam kehidupan ini melalui worldview-nya. Dan semua worldview itu menghasilkan suatu kesimpulan, dan kesimpulan semuanya tidak ada yang salah karena worldview-nya ada di dalam dirinya. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki worldview Kristen, berarti konsep komprehensif yang mengenai dunia dari sudut pandang kekristenan. Nah, ini satu, kuncinya ketika kita mau mengakhiri miscommunication, maka adopsilah Christian worldview. Kalau kita suami istri yang menikah di dalam kekristenan, tetapi masih juga berpegang teguh dengan worldview yang kita anut masing-masing, tanpa mau menggeser sedikit pun dan mulai mengadopsi worldview Kristen, maka sulit karena dua orang memiliki worldview yang berbeda. Ya, apapun yang diperkatakan oleh yang satu dengan manis dan luar biasa akan diterima oleh yang satunya dengan tidak baik karena mereka memiliki worldview dan cara pandang yang berbeda. Nah, realitinya sama yang kita lihat, tetapi ada begitu banyak worldview yang memandang reality tersebut. Sehingga setiap worldview itu akan menuntun orang yang memiliki worldview itu tiba pada satu kesimpulan yang berbeda-beda. Nah, contoh begini, kasus sunat di dalam kehidupan Musa dengan Zipora. Zipora dan Musa menikah. Musa percaya kepada sunat. Zipora bukan orang percaya karena dia anak daripada seorang imam yang bukan dari kalangan orang percaya. Jadi apa yang terjadi? Keluaran 4 ayat 25, lalu Zipora mengambil pisau, batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Buat Musa, sunat adalah sakral. Tetapi buat Zipora adalah suatu hal yang sadis. Anak kecil belum ngerti apa-apa, dibawain pisau, dipotong ujungnya, kulit katannya, sampai berdarah. Ini buat Zipora ada sesuatu yang sadis. Nah, ini adalah benturan dua worldview. Karena yang satu menganggap sadis, yang satu menganggap itu sakral. Sehingga ketika Zipora melihat Musa pada saat itu sakit, katanya dia merasa Tuhan mau mengambil nyawanya. Maka Zipora akhirnya nurut kepada Musa. Dia sendiri yang potong kulit katan anaknya, tetapi sekalipun dia potong kulit katan anaknya, dia dalam hati pun nggak puas. Maka dilekatkannya, disentuhkannya kulit itu ke kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ini berbicara sama juga dia bilang tuh ya, Musa itu sadis. Ya, tetapi apa yang dianggap sadis oleh Zipora sesungguhnya itu sesuatu yang sakral bagi Musa. Nah, makanya dari hal ini kita tahu memang sebaiknya bukan hal-hal yang aneh, tetapi sebaiknya pernikahan itu dilakukan oleh dua orang yang share the same value, share the same worldview.
share the same belief. Jadi kalau orang Kristen, sebaiknya dia menikah cari pasangan orang Kristen. Sehingga tidak terjadi peristiwa Musa sama Zipora tentang sunat ini. Mungkin Musa udah berkali-kali ngomong terus. Nggak bisa didengar, nggak bisa dimengerti. Begitu kan? Karena apa? Karena they share different worldview and value. Ya, ada barrier in transmission. Ya, pada saat kita mau encoding, ya, confused thinking, pikiran kita lagi kacau, entah kenapa kita kacau sehingga waktu kita mau menyampaikan isi hati kita itu keluarnya terbentuk kalimat-kalimat yang kacau karena melalui proses pikiran yang kacau, pikiran yang sedang kacau, gundah gulana dan sebagainya sehingga kalimatnya itu tidak nyampe. Ya, ada wrong assumption, asumsi-asumsi yang salah. Yang satu berasumsi ini sakral, yang satu ini berasumsi kejam. Ya, itu akan menimbulkan kalimat-kalimat yang membingungkan. Line loss, jadi ada kalimat yang terhilang di situ ya. Akan membuat kita yang mendengar tidak dapat mengambil makna yang mau disampaikan itu. Inadequate or incorrect information. Ini banyak hoax. Ada satu informasi, informasi kedua, informasi yang ketiga. Yang mana yang kita mau dengar? Nah, ini akan menimbulkan miscommunication, ya. Ya, pembantunya ngomong A, supirnya ngomong B, kemudian istrinya ngomong C. Yang mana yang benar? Begitu kan? Ada terlalu banyak informasi atau informasi yang nggak lengkap. Nah, ini strong emotion kembali lagi yang kita akan titik berat di sini adalah emosi. Ya, emosi yang kuat itu membuat komunikasi itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik yang menyampaikan isi hatinya maupun yang menerima pesan, kalau emosinya nggak benar, maka akan terjadi miscommunication. Inadequate selection of words. Nah, keterbatasan di dalam perkataan ini pun akan membuat orang akan mengalami miscommunication. Ya, mau menyampaikan sesuatu tapi apa ya yang katanya apa yang mau itu. Nah, ignoring feedback. Setelah orang nggak ngerti, bertanya ulang, mengkonfirmasi ulang, tetapi yang pertama-tama mengatakan dia mengabaikan itu. Dia nggak mau menjelaskan atau gagal menjelaskannya. Ada barrier in reception, yaitu not listening, tidak mendengar. Kembali lagi ada strong emotion, conclusion made too early. Orang belum habis ngomong, tapi sudah jumping into conclusion. Sudah ambil kesimpulan. Jadi begitu. Error in perception. Di dalam mendengar kita ada errornya. Prejudice. Prejudice juga akan membuat miscommunication. Ya, kita bukan mendengar apa yang dikatakan, tapi kita melihat siapa yang mengatakan itu. Sehingga akan bias di dalam mendengar tersebut. Selective listening. Kita hanya mau dengar apa yang kita mau dengar. Yang tidak mau kita dengar, kita abaikan. Padahal yang tidak mau kita dengar, mungkin saja itu yang bernilai atau bermakna penting di dalam komunikasi tersebut. Ignorance, ketidaktahuan, itu juga akan timbul miscommunication. Ya, orang nggak ngerti tentang virus terus ikut ngomong, pusing kepala, pening. Ya, virus ada yang dikaitkan dengan 666 dan dikaitkan dengan segala macam karena ignorance. Ya, nah, bad listening habit adalah ketika kita berpura-pura mendengar,
kita abaikan yang kita anggap tidak penting, bahkan kita sembari setengah tidur mendengarkan ya. Dan selalu ada interruption. Ketika kita sedang mendengar, telepon kita bunyi, kita angkat dulu handphone kita. Sehingga ketika kita balik lagi mendengarkan, ternyata udah nggak nyambung. Karena baru saja kita sudah di-interrupted dengan telepon. Nah itu, finishing sentences. Orang ngomong belum selesai, kita selesaikan kalimat dia. Akhirnya, dia mengatakan apa yang kita mau dia katakan, bukan sesungguhnya apa yang dia mau katakan, karena kita menyelesaikan kalimat dia terus. Lack of empathy, kita nggak ada empati sehingga tidak ada sense of respect kepada yang berbicara. Premature judgment juga, orang belum dengar selesai, tapi sudah ambil kesimpulan. Personal bias itu juga akan menimbulkan miscommunication. Karena aku nggak suka orangnya, maka apa aja yang dikatakan orang tersebut nggak ada yang benar. Ya, seringkali kita seperti itu ya. Oke. 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan, for God is not the author of confusion, but peace. Kalau di dalam communication itu ada confusion, ya, maka kita tahu confusion itu bukan dari Tuhan. Kekacauan itu ya. Nah, jadi Proverb Amsal 18 ayat 13, if one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. Sebelum mendengar jelas, kita menjawab. Sesungguhnya itu orang katanya memalukan dan bodoh itu orang ya. Jadi dengar dulu sampai tuntas, mengerti dulu apa yang disampaikan, baru menjawab. Nah, berapa sering kita lebih cenderung ketika mendengar, kita langsung siap-siap merumuskan jawabannya. Begitu kan? Nah, selanjutnya kita melihat kenapa emotion itu yang membuat miscommunication itu paling parah. Ya. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan ya, ada spirit, soul, and body di dalam itu 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, body itu tubuh kita menangkap dari 5 panca indera. Ya. Seperti ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi ketika Tuhan Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruh roh, jiwa, tubuh kita, ini akan memelihara ya tubuh, jiwa, roh kita tidak bercacat. Apa pentingnya? Sehingga kita harus memiliki tubuh, jiwa, roh yang kudus dan terpelihara. Karena begini, ya, ketika spirit, soul, and body, kita lihat ada dua ya. Yang pertama sebelah kanan kita lihat. Ini pada awal permulaan manusia diciptakan Tuhan. Holy Spirit, Roh Allah itu menguasai jiwa. Apa yang natural, physical world itu tidak mempengaruhi jiwa. Karena jiwa itu tunduk pada pimpinan roh. Ya. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, dia akan terbalik sekarang menjadi gambar yang sebelah kiri. Jiwanya itu dipengaruhi oleh natural physical world. Jadi semuanya itu jiwa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sementara di dalam jiwa itu tadi kita lihat ya, ada emosi,
ada kehendak, dan ada pikiran. Nah, semua ini dipengaruhi oleh dunia luar. Ya, apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang kita dengar di sekeliling kita itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi emosi kita, pola pikir kita, memiliki kehendak kita. Ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, jiwa itu terpisah daripada roh. Tanpa mereka sadar, ini terpisah. Sampai Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan, dia mengatakan firman itu hidup tajam, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dari roh. Ya, firman Tuhan yang akhirnya bisa memisahkan dan membuat orang mengerti bahwa situasi emosi kita hari ini sesungguhnya bisa saja dipengaruhi oleh dunia luar, bisa saja dipengaruhi oleh hal-hal lainnya, kehendak kita, emosi kita, atau pemikiran kita. Jadi firman Tuhan itu memisahkan itu semua. Ketika orang jatuh dalam dosa, maka spirit tidak lagi menguasai jiwa. Roh Allah tidak menguasai jiwa. Dan jiwa sendiri adalah battlefield, medan peperangan antara pengaruh roh dan pengaruh daripada lingkungan kehidupan kita. Ya, kehendak menghendaki punya mobil mewah, menghendaki punya tabungan besar dan seterusnya, itu semua kehendak. Nah, itu yang akan membuat orang akan memiliki pola pikir dan seterusnya, itu yang akan mempengaruhi komunikasinya. Ya, orang yang dikuasai oleh pemikiran uang, maka tanpa disadari ketika dia berbicara itu terus saja uang. Ya. Terus saja ketika dia mendengar saringannya juga uang. Enak aja lo, emangnya nggak pakai duit? Nah, gitu kan. Nah, itu semuanya karena apa? Karena itu jiwanya dipengaruhi oleh natural physical world di sekelilingnya. Nah, semuanya yang kita sampaikan, kita ucapkan, itu semuanya lahir dari hati. Maka Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tanpa kita sadar, yang kita ucapkan itu keluar dari hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita itu yang terucap. Itu yang terucap. Jadi nggak heran pada suatu ketika dulu ada orang yang pakai Ahmaida 50 sekian itu tanpa sadar itu sudah ada di dalam hatinya. Itu tinggal keluar aja kok. Gitu ya. Nah, jadi ini slide yang terakhir saya mau sampaikan, Matius 12 ayat 34b sampai 37. Ini berbunyi demikian, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Meluap dari hati. Jadi apa yang pernah kita masukin di dalam hati, tanpa sadar, ketika kita berkomunikasi, itu akan keluar secara natural, secara tanpa kita sadari. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Jadi, di dalam memori kita, di dalam sistem kita ada perbendaharaan yang baik. Ya, Filipi 4 ayat 8 dikatakan di situ, maka pikirkanlah yang baik, yang manis, yang membangun, segala hal itu pikirkan semuanya. Ya, sehingga kita memiliki perbendaharaan yang baik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, jadi hati-hati
dengan ucapan kita. Prosesnya itu encoding dulu. Diproses dulu, jangan asal cuap, jangan asal bunyi, begitu ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin ya. Hukumannya bisa langsung di tempat ketika salah ngomong, ya. Bisa dapat silent treatment, ya. Bisa juga dapat tembakan machine gun yang merepet itu, ya. Kita mengerti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang paling utama terjadi miscommunication. Itu adalah perbendaharaan yang tidak baik memenuhi hati kita. Kedua adalah momen yang kita pakai untuk menyampaikan itu tidak tepat. Sehingga hal-hal yang baik kita sampaikan dengan cara yang baik. Kalau momennya tidak baik, maka itu tidak menjadi berharga. Ya. Jadi, right timing adalah penting untuk mencegah miscommunication. Yang selanjutnya adalah caranya harus tepat. Tidak belat-belit, serong. Ya. Nah, ini akan menanggulangi apa yang akan muncul, problem yang akan muncul oleh karena barrier daripada communication yang baru saja kita uraikan tadi. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sudah menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Apa yang diuraikan oleh Pendeta Pan tadi itu merupakan satu gambaran kesulitan yang terjadi dalam komunikasi. Jadi uraian tadi adalah membukakan sehingga kita terbuka pengertian apa halangan-halangan dalam berkomunikasi itu. Yang saya sampaikan di dalam tambahan yang saya mau sampaikan ini, dalam kehidupan orang percaya yang dikatakan oleh Pendeta Pan tadi dari pembacaan Matius pasalnya yang ke-12 ayat 34-37 ya, pada akhir ujung ayat 34 dikatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Inilah kondisi dari manusia, tadi dikatakan Pendeta Pan, kondisi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Apa yang saya mau ungkapkan dari situ? Kata Tuhan Yesus itu di Markus 7 ayat 21-22. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Artinya ungkapan-ungkapan atau tutur kata atau penyampaian yang tidak menjadi suatu komunikasi yang baik, pada umumnya muncul itu dari hati yang jahat. Manusia begitu. Ya, sehingga manusia itu mengambil ukuran pada dirinya sendiri. Ya, itu dia manusia. Sehingga kemudian percekcokan timbul karena masing-masing mempunyai ukuran-ukuran sendiri. Itu dia. Sehingga apa yang diuraikan Pak Pan tadi, sekarang dibukakan pemahaman, pengertian, apa sih akarnya, kenapa sih terjadi begitu? Nah, satu hal yang perlu kita pegang gitu ya, kita pegang di dalam komunikasi di sini ya. Ini firman Tuhan pada Filipi 4 ya, ayat 7. Damai sejahtera yang melampaui akal menguasai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita orang percaya memiliki itu? Kalau itu yang kemudian menjadi bahagian kehidupan kita, apapun komunikasi kita bisa pilah-pilah. Ya, kalau ada hati damai sejahtera, tentu ada ungkapan yang tidak menyenangkan di hati. Ya toh? Nah, dengan itu, kalau kita tidak punya damai sejahtera, yang muncul adalah reaksi terhadap ungkapan itu.
Nah, sehingga dengan demikian, sebagai orang percaya, Pak Pan sudah menguraikan apa sih masalah-masalah barir komunikasi itu bagus sekali. Tapi yang saya tambahkan di sini, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menikmati, merasakan gitu ya, bahwa kita memiliki damai sejahtera yang melampaui akal. Dan itulah karunia, dan itulah hadiah yang Tuhan berikan sejak awal. Waktu Yesus lahir di Bethlehem, malaikat di surga bernyanyi, damai sejahtera di bumi. Nah, pada saat ungkapan itu dinyatakan, itu berarti bahwa hidup kita itu ya seharusnya dikuasai oleh damai sejahtera. Dan itulah kekristenan. Nah, dengan demikian apa yang diuraikan Pak Pan tadi itu adalah satu hal ya yang membuka tabir-tabir yang tersembunyi yang kurang dipahami oleh anak-anak Tuhan. Yang kedua yang saya tambahkan, apapun kekurangan yang terjadi dalam komunikasi, nikmati damai sejahtera yang melampaui akal. Dan ini merupakan latihan. Saya pribadi menikmati damai sejahtera karena saya melatih diri saya. Pada saat istri saya mengkomunikasi yang tidak cocok dengan saya, biasanya kalau kita tidak damai sejahtera itu langsung kita bereaksi. Tetapi kalau kita mempunyai damai sejahtera, ada yang tidak cocok, saya diam, merasakan damai sejahtera, kemudian saya mengerti apa jawaban untuk itu. Itu yang saya tambahkan, Pak Imadun. Terima kasih. Nah, ini sekarang dunia ini sudah dikuasai oleh media sosial, di mana kita suka atau tidak suka, waktunya maupun cara menyampaikannya sudah tidak ada batas lagi. Di mana misalnya suatu pertanyaan dijawab dengan emoticon ya, emoticon misalnya senyum ya, senyum atau kode-kode tertentu misalnya LOL ya atau WKWK misalnya begitu ya, ketawa ngakak dan sebagainya. Ini kan juga bisa memberikan arti yang keliru misalnya demikian. Tapi masa kini sepertinya orang sudah nggak peduli lagi gitu. Jadi apakah ada tips yang bisa diberikan kepada kita semua di dalam kehidupan kita bersosialisasi menggunakan media sosial? Kira-kira begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini pertanyaan yang menarik datang dari ahlinya sosial media. Jadi saya melihat begini Pak ya, kembali proses daripada communication itu tetap applicable ya Pak ya. Artinya sang penerima memang harus kembali memberi feedback, confirm, reconfirm. Sebenarnya yang dimaksud apa? Karena terutama sekali di dalam sosial media Pak, terutama hal seperti WhatsApp dan seterusnya, walaupun ada emoticon, tetapi secara emosi, affection language itu nggak terlalu bisa disampaikan dengan baik, begitu kan Pak ya? Waka waka waka, what does it mean? Waka waka. Kita tahu dia sedang tertawa, tetapi ketawanya seperti apa? Kan kalau lihat mukanya ketawa tuh, hahaha, seperti gitu kan Pak. Kita nggak dapat itu. Jadi memang kembali lagi penggunaan daripada sosial media itu kan cenderung adalah bahasa tulisan ya Pak Joko ya. Ya, bahasa tulisan pun kadang-kadang secara emosi itu bisa, yang nulis ini Pak ya, tidak bisa ekspresikan dengan baik, namun emosi sang penulis itu bisa mengacaukan Pak. Ya, kondisi fisik terlalu lelah atau secara emosi itu bisa mengacaukan apa yang dia mau sampaikan. Encodingnya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya Pak Joko. Satu hal, contoh begini Pak ya, contoh ya, boleh kasih contoh supaya ada ilustrasi ya. Saya udah capek malam hari, ada telepon, ada WhatsApp saya terima, dia mau pergi check up ke Singapura, tolong doa pas depan gitu kan. Saya kirim balik, langsung kirim doa. Saya berdoa, maksud hati mau nulis gini, saya berdoa tidak ada hal yang buruk
ya yang terjadi gitu. Nah, entah gimana itu terketiknya begini. Saya berharap hal yang buruk terjadi. Jadi ada miss satu kata, akhirnya semua meaningnya berubah. Saya sadar kenapa, sadarnya kenapa saya baca kok ada respon balik itu kan jutek banget ini si tante ini. Setelah saya baca ulang lagi yang saya tulis, wajar dia jutek. Karena apa? Karena saya kirim message Yang tidak sempurna. pembentukan kalimatnya itu tanpa saya sadari itu memiliki makna yang terbalik. Begitu, Pak. Nah, seringkali itu terjadi loh. Ya, seringkali terjadi apalagi ketika seseorang handphonenya lagi rusak, alatnya lagi rusak. Yang muncul itu tulisan huruf gede semua, Pak. Ya. Itu karena handphonenya rusak. Terus yang menerima apa? Lu lagi marah sama saya ya? Tulisanmu hurufnya besar semua. Kan itu pemaknaan Pak Joko. Pemaknaan yang kadang-kadang terjadi tanpa kita sadari. Kita pikir kita mendengar apa yang kita pikir kita dengar. Kita pikir kita membaca apa yang kita pikir kita baca. Ya. Nah, kalau seperti yang kasus saya kasih contoh, kan sepertinya masa sih saya nyumpahin orang, tapi akhirnya pakai amin dalam nama Yesus. Begitu kan? Ya pasti ada sesuatu yang miss di situ. Nah, saya lihat begini Pak Joko, memang sebenarnya communication yang sempurna adalah tatap muka ya Pak ya. Nah, tatap muka ada sempurna karena dengan tatap muka kita bisa mendengar, bukan hanya dengan telinga, kita mendengar dengan mata, dan juga kita mendengar dengan hati. Ingat 2 minggu yang lalu ya, kita mendengar dengan hati, kita melihat ekspresi orang, body language, kita mendengar juga dari gestur tubuhnya, kita nangkep itu semua, sehingga waka itu nggak bisa merepresentasikan dia punya body language, dia punya gestur, nggak bisa. Itu menurut pendapat saya begitu Pak Joko. Ya. Baik. Semoga saya menjawab. Ya, itu Pak Joko tanggapan beliau mungkin masih kurang lengkap atau bisa menjawab Pak. Tadi Bapak menanyakan apa tipsnya dalam berkomunikasi media sosial. Jadi dijawab dengan pernyataan bahwa media sosial secara umum kalau dia tidak tatap muka tetap terjadi miskomunikasi, bisa terjadi komunikasi. Iya. Silakan Pak Joko. Iya, jadi mengenai saran Pastor Pan bagaimana? Jadi karena suka atau tidak suka media sosial itu sudah menggantikan media tatap muka maupun secara verbal bicara ya. Mungkin ada etika-etika yang mungkin perlu diperhatikan oleh para chatter ini ya dengan media sosial itu. Jadi apakah ada saran saya sih begini Pak ya, seperti kita juga di dalam proses communication verbal communication, pikir dulu sebelum kita ucapkan dan pikir dulu sebelum kita ketik gitu Pak ya. Kemudian juga cek dulu apa yang kita mau share sebelum kita share. Karena tadi ada salah satu sumber dari miscommunication adalah informasi yang tidak lengkap, informasi yang setengah benar, gitu kan? Kalau itu yang kita sampaikan, maka kita menimbulkan banyak sekali masalah. Kita dengar dari orang itu juga udah nggak benar atau setengah hoax gitu ya. Terus kita sebarkan lagi. Begitu kita sebarkan, kita tambah sedikit caption. Kasihan ya mereka, gitu kan ya. Padahal yang kita bilang kasihan mereka itu juga, padahal kejadiannya 10 tahun yang lalu. Kita edarin ulang sambil kita tulis kasihan, kejadiannya seperti begitu. Nah,
ini kan sepertinya kembali lagi sebagai orang-orang percaya kita memiliki satu kewajiban untuk menyampaikan kebenaran secara utuh. Begitu Pak Joko. Nah, saran saya kembali, cek dulu kebenaran sebelum kita bagikan, kemudian juga pikirkan dulu sebelum kita ungkapkan. Jadi proses encoding itu jalanin dengan baik, encoding itu. Kalau enggak nanti bahasa kita kedengarannya berantakan oleh sang pendengar. Gitu Pak Joko. Terima kasih Pendeta. Statement terakhir dari Pak Pan buat kita semua mengakhiri pertemuan ini karena kita akan mengakhiri acara kita. Silakan Pak Pan. Ya, akhir kata saya hanya menyampaikan komunikasi adalah hal yang penting di dalam kehidupan manusia sebagai bagian daripada masyarakat ya. Manusia sebagai makhluk bermasyarakat penting memiliki skill di dalam berkomunikasi. Jadi bukan hanya sebagai orang percaya, manusia secara umum. Apalagi sebagai orang percaya. Yang lalu kita bahas adalah sebagai orang percaya, setiap perkataan kita itu harus mendatangkan kasih karunia kepada sang penerima, baik secara verbal maupun secara tulisan. Sehingga yang menerima itu akan menerima kasih karunia ketika mereka mendengar ucapan, ungkapan hati kita. Tanpa dipikirkan dulu, akhirnya yang menerima pesan itu tidak mendapatkan kasih karunia. Dan yang ada adalah proses komunikasi itu akan berakhir tidak sebagaimana diharapkan. Ya, yang proses komunikasi itu akan berakhir dua-dua pihak tidak naik level di dalam pengertian, tidak mendapat makna yang mau disampaikan dan tidak dapat memberikan makna yang cukup baik di dalam apa yang mau disampaikan itu. Itu pesan saya adalah sebagai orang Kristen, terutama sekali seperti yang tadi, pikirkan dulu sebelum kita ucapkan atau kita tuliskan, recheck lagi apa yang kita mau tuliskan, karena jangan sampai nanti kekurangan ketik satu kata, maknanya menjadi 180 derajat terbalik, seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Cek dan recheck. Encoding, proses encoding secara baik, sehingga makna yang kita mau sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Begitu, Pak Maidun. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengar uraian yang disampaikan oleh Pak Pan. Kita juga sudah bincang-bincang, tanya jawab, yang pada intinya di terakhir dikatakan bahwa biarlah kasih karunia yang menjadi dasar komunikasi kita, sehingga siapapun yang bertemu dengan kita mengalami damai sejahtera ya, dan terutama tentu dalam hubungan keluarga. Kita percaya bahwa ketika hal-hal yang dibagikan tadi oleh Pak Pan menjadi kemampuan skill kita dalam berkomunikasi, maka kita harapkan keluarga kita tidak mengalami miskomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat kita semua, atensi kita semua. Terima kasih banyak buat Pak Pan yang sudah membagikan buat kita. Kita akan mengakhiri pertemuan ini.